من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Ibu bapak jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur dalam kesempatan hari ini, dan insyaallah ini pekan yang ketiga ya, yang mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengkaji kitab Nashaihuddin Niyah, nasihat-nasihat agama dan keimanan yang kita kaji karya dari Imam Abdullah Haddad ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Imam Habib Abdullah Haddad ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang berlimpah ya, dari amal jariahnya, ilmu-ilmu yang bermanfaat buat kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurah limpah pada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih dalam rangkaian bab takwa, Allah berfirman di dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 103. Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan kepada kita wa'tasimu, berpegang teguhlah kalian ya, berpegang teguhlah kalian bihablillahi, dengan tali Allah Subhanahu wa taala, jami'an ya, dengan semuanya ya, dengan berjamaah, wala tafarraqu, dan janganlah kamu bercerai-berai, janganlah kamu bercerai-berai. Jadi perkara yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini penting. Dan hari ini kita semua umat Islam masih punya PR. Bahkan bangsa Indonesia masih punya PR. Bagaimana kita kemudian terus menjaga persatuan, menjaga hubungan satu dengan yang lain, ya, yang kemudian jangan sampai bercerai-berai. Kenapa? Karena perkara yang kemudian bahaya dihadapi oleh siapapun adalah kondisi ketika bercerai-berai. Tidak ada kekuatan apapun. Ya. Sapu lidi ketika dia merupakan kumpulan banyak lidi-lidi bisa bermanfaat ya untuk nyapu halaman Mushola Al-Ansor ini. Tapi ketika dia sendirian susah tuh. Daun satu aja susah gitu. Ya. Apalagi satu halaman yang harus kita sapu. Nah inilah yang kemudian ibu bapak jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana peringatan dari Allah agar kaum muslimin tidak bercerai-berai di dalam menganut agama Allah. Karena persatuan adalah rahmat, sedang berpecah belah adalah azab. Enggak usah dikasih azab dulu lah. Berpecah belah aja sudah ajab sesungguhnya ya, antara kampung ini dengan kampung itu ya, kelompok ini kelompok itu, na'udzubillah min dzalik. Kalau sudah sampai kejadian begitu itu udah ajab sendiri, apalagi kemudian Allah tambahkan dengan azab yang lain, na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Maka agama Islam ini Bapak Ibu sekalian adalah agama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril ya, yang kemudian hadirnya agama Islam itu menghadirkan persatuan. Jadi sudah dibuktikan, sudah ada dalam sejarah. Ya.
hadirnya Islam itu justru mempersatukan. Sebelum berkembang itu kan di Arab, ya. Islam kan diturunkan di negeri Arab, ya. Ini juga nanti kalau kita kaji dalam Sirah Nabawiyah, bagaimana, kenapa sih? Ini kan sebuah ilmu, ya. Kenapa sih Islam diturunkan di Arab bukan di Indonesia gitu? Bukan diturunkan di mana, di Amerika, ya. Itu ada kajiannya, ada tulisan, ya, yang menyebutkan bahwa hikmahnya Islam diturunkan di Arab itu ada beberapa. Di antaranya bahwa di negeri Arab itu, bangsa Arab itu adalah bangsa yang boleh dikatakan hanif, ya. Belum ada pengaruh dari agama-agama sebelumnya. Jauh dari kerajaan Persia, jauh dari kerajaan Romawi yang saat itu sedang menjadi adikuasa, negara adikuasa, ya. Kemudian bagaimana itu pakai bahasa Arab juga ada hikmahnya, ya. Yang intinya dengan hadirnya Islam di negeri Arab ini, kemudian Islam begitu diterima dan begitu kuat, ya, untuk kemudian berkembang ke seluruh dunia. Nah, ibu bapak jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jauh sebelum Rasulullah SAW hadir itu bangsa Arab perang terus, Pak. Tiap hari kali, ya. Ya. Kaum Aus dan Khazraj itu selalu berperang, ya. Saya pernah ngobrol dengan orang Jakarta, Pak. Itu ketika ditanya, kenapa sih di Manggarai itu selalu kejadian tawuran gitu, Pak Denny? Ya, ya ternyata itu sudah budaya, sudah kebiasaan, gitu, kebiasaan. Mungkin di beberapa wilayah juga begitu, nggak ada perkara apa-apa tapi suka. Bahkan di kota Bogor ini juga tawuran, Masya Allah sudah banyak korbannya, tapi belum ada perubahan signifikan. Sudah ada satgas, sudah ada polisi melakukan razia dan patroli, tetap aja ada kejadian-kejadian. Bahkan sepertinya memang sudah penyakit ini, ya, sudah bisnis, sudah, ya, karena banyaknya yang terus melakukan tawuran ini di wilayah kota Bogor dan Kabupaten Bogor ini. Na'udzubillah, subhanallah menjadi, mudah-mudahan menjadi PR bersama, ya. Bagaimana kita orang tua paling tidak memperhatikan anak-anak, ya, mau berangkat kemana, temannya siapa, ya, mau ngapain, ya, dan seterusnya, sehingga mereka tidak terjebak kepada, ya, hal-hal yang demikian. Nah, ibu bapak jamaah sekalian, dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 103 ini, wajkuru ni'matallahi alaikum id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum, ya. Ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah lah yang mempersatukan hatimu. Ikhtiar kita, Pak, hari ini harus, ya, bagaimana kita sebagai sesama mukmin itu bersaudara, harus saling bersaudara. Ya. Alhamdulillah nih Pak Haji Jun, mungkin Pak Haji Denny, ya, siapa yang sudah pernah ke Tanah Suci, itu sudah membuktikan, gak usah jauh-jauh ke Tanah Suci, sebenarnya kemanapun kita jalan, pergi, ketika mengucapkan Assalamualaikum, dijawab nggak, Pak? Waalaikumsalam. Oleh siapapun yang kita temui, sesama Muslim, ya, sesama Muslim. Bahkan non Muslim juga kadang-kadang jawab juga, ya. Assalamualaikum, udah biasa. Gitu. Tapi itulah bagaimana umat Islam dimanapun adalah saudara, satu akidah, adalah saudara, satu iman, ya, yang harus kita syukuri bersama-sama, insya Allah. Oleh karenanya, Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
bagaimana upaya melakukan persatuan ini harus terus dilakukan. Jangan sampai kita berpecah belah. Beda pikiran, beda pendapat itu biasa. Ya, karena namanya manusia gitu. Tetapi bagaimana kita kemudian harus menjaga persamaannya apa, ya. Dan perbedaan itu tidak dibuat kemudian menjadi permusuhan, menjadi dendam, menjadi sesuatu yang merugikan kita semua. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustaz, kenapa kalau Allah Maha Kuasa harusnya udah aja? Allah kan bisa menjadikan kita satu kelompok saja. Ya, satu jenis saja sehingga tidak ada perpecahan, tidak ada permusuhan. Bisa saja. Tapi pasti Allah ambil hikmahnya, ambil pelajarannya buat kita bersama. Kenapa Allah kemudian menciptakan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa, beda kulitnya, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang kuning, ada yang coklat, sawo matang, ya. Karena itu adalah bagian dari Allah ingin menjadikan kehidupan ini sebagai lita'arafu, ya, untuk kita saling mengenal, ya. Semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang takwa. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa saja Allah menciptakan itu, ya, untuk menjadi satu kelompok, satu jenis saja. Nah, tetapi Allah punya maksud yang kemudian kita semakin mendapatkan perhatiannya, mendapatkan balasannya, mendapatkan bukti dari keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 62 sampai 63 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Dialah Allah yang memberikan kekuatan kepadamu dengan pertolongannya. Bapak Ibu sekalian, Indonesia merdeka karena apa? Bukan bambu runcing, bukan siapa, tapi disebutkan dalam pembukaan, ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang utama, itu semuanya adalah demikian, ya. Dengan dukungan orang-orang mukmin, dan dia Allah yang mempersatukan hati mereka orang yang beriman. Allah yang mempersatukan, ya. Bahkan Bapak Ibu sekalian, walaupun kamu menginfakkan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Dikumpulin ini semua harta benda yang ada di dunia untuk menjadikan semua kita bersatu. Mampu nggak? Enggak. Nggak bisa. Siapa yang bisa? Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah lah yang mempersatukan hati mereka. Sungguh Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Nah, inilah ibu bapak jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kemudian kita bersama-sama, ya, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Di samping setiap apa-apa yang kita lakukan, ya, syiar Islam ini kita kerjakan, yaitu diantaranya bagaimana kita menjadi umat yang menyeru kepada kebajikan dan mencegah pada kemungkaran. Ya. Dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 104 di ayat selanjutnya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ya. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, ini
perintah nih Bapak Ibu sekalian, ya, satu amalan yang harus kita lakukan. Jadi Islam itu bukan hanya syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Tapi kemudian ternyata ada rangkaian berikutnya yang harus dikerjakan sebagai umat Islam untuk melakukan syiar. Dalam sholat saja kita masih ingat bagaimana Allah berfirman, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi bukan hanya selesai kita sholat subuh 2 rakaat tadi, Assalamualaikum, Assalamualaikum, selesai, enggak. Tapi selesai dari sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita kemudian berbaik-baik dengan namanya kemungkaran, lalu kita tidak menyuruh juga kebajikan? Ya, ini adalah syiar yang harus dilakukan umat Islam, ya, orang-orang yang beriman. Ibu bapak jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diceritakan ada 18.000 penduduk yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. 18.000 penduduk ini padahal adalah orang-orang yang selalu sholat, selalu puasa, selalu zakat, selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia diazab? Ya. Bahwa ternyata mereka membiarkan yang namanya kemungkaran. Membiarkan yang namanya kemaksiatan. Padahal sholat, padahal puasa, padahal zakat, padahal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, ya, enggak nyuruh yang baik-baik, enggak melarang juga yang maksiat, yang jahat, yang rusak. Nah, Allah berikan azab. Apalagi kalau kemudian kita sebaliknya menyuruh kepada yang mungkar, ya, mencegah yang berbuat baik. Wah, itu lebih dahsyat lagi azabnya. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Yang beribadah saja sama Allah diazab, apalagi kalau kita kemudian, ya, tidak ibadah lagi. Kira-kira diazab nggak? Pasti diazab. Nah, ini yang kemudian Bapak Ibu sekalian harus menjadi perhatian bagi kita. Ketakwaan itu kemudian dilanjutkan, dibuktikan dengan kita melakukan syiar Islam, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian Bapak Ibu sekalian diceritakan juga di akhirat nanti itu ada seseorang yang selalu diikuti oleh dua orang yang dia tidak kenal, ngegantung gitu. Sampai dia nanya, siapa kamu? Ya. Kemudian dia mengatakan, saya adalah orang yang selalu kamu lihat, orang yang selalu dekat dengan kamu, tapi aku tidak pernah disuruh untuk melakukan kebaikan. Aku tidak pernah dicegah, dilarang untuk berbuat kejahatan. Jadi dia ngegantung terus, meskipun kita ada di surga, meskipun kita ada di dalam kenikmatan, tapi dia ngegendolin terus, ya, narik kita. Bapak Ibu jamaah sekalian, ini ternyata adalah karena kita tidak melakukan syiar amar ma'ruf nahi mungkar. Bapak Ibu kita semua datang ke masjid, ke mushola, sholat berjamaah. Anak-anak siapa? Anak-anak tadi perintahkan sholat enggak? Anak-anak diajak enggak? Dibangunkan tidak? Ya, istri kita dibangunkan tidak? Ada syiarnya yang harus kita lakukan. Ya, jangan kemudian kita asyik ngaji, asyik sholat, ibadah, berangkat haji, ya, tapi anak-anak kita kemudian, ya, nggak tahu apa yang dilakukan. Malah bisa jadi hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang dilarang agama. Masya Allah Bapak Ibu jemaah sekalian, sesuatu yang sangat rugi. Ya, kita tadi agenda, ya, nggak jadi masuk surganya karena kita lepas tanggung jawab dari orang tua, dari orang yang mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka amar ma'ruf nahi mungkar ini bukan pilihan, tapi adalah sebuah keharusan.
yang harus kita lakukan semampu kita. Nanti ada ayat berikutnya ya. Nah, ibu bapak jamaah sekalian, Ustaz, amar ma'ruf nahi mungkar kayaknya berat amat. Itu kan tugasnya Ustaz. Tugasnya Ustaz Askur, ya. Tugasnya Pak Kiai, tugasnya DKM. Tidak, amar ma'ruf nahi mungkar ini melekat kepada kita semua. Ya, kita semua. Ayat hadisnya juga jelas. Siapa yang melihat kemungkaran, ya man ra'a mungkaran, ya fal yughayyir biyadi, dengan tangan dulu, ya dengan lisan. Fa illam yastati fa bi lisani, fa illam yastati fa bi qalbi. Ada wahya adaful iman, ya. Jadi ibu bapak jamaah sekalian, ini melekat pada kita, ya. Tidak boleh digantungkan hanya kepada ketua DKM, ke MUI, kepada yang berlabel sebagai dai, enggak. Tapi menjadi kewajiban kita semua. Amar ma'ruf nahi mungkar. Dan Bapak Ibu sekalian, ini salah satu amalan syiar yang kemudian pahalanya juga besar. Ngandelin sholat kira-kira kumaha ya? Pak, jujur ya, kalau kita ditanya sama Allah, ya, cukup nggak bekal sholat kita untuk jadi masuk surga? Dibandingkan yang dosa nu geus aya gitu, cukup mal bu? Ya, mau cekap, ya, nggak akan cukup. 24 jam dipakai sholat berapa menit? Berapa jam? Satu kali sholat anggaplah 10 menit, ya, 5 kali sholat, belum sejam acan, ya, maunya surga. Apa kira-kira Pak yang menyebabkan kita bisa kemudian lebih punya kesempatan masuk surga? Ya, saya yakin nggak mungkin amalan kita itu menyebabkan kita masuk surga. Itu hanya karena rahmat dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi juga kita harus berusaha. Salah satunya adalah amar ma'ruf nahi mungkar ini. Rasulullah bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un wa man da'a ila dolalatin kana alaihi minal ismi mislu asamin man tabi'ahu min ghairi an yanqusa min arsarihim syai'un." Barang siapa menyeru kepada kebajikan, maka baginya balasan yang sama banyaknya dengan balasan yang diberikan kepada siapa-siapa yang mengikutinya. Tidak dikurangi balasan mereka itu sedikit pun, dan barang siapa yang menyeru kepada kesesatan, maka baginya dosa yang sama banyaknya dengan dosa-dosa yang dikenakan kepada siapa yang mengikutinya. Tidak dikurangi dosa mereka sedikit pun. Ya Allah. Kalau dari Musola Al-Ansor ini kita mengawali kajian ini, mudah-mudahan begitu ada yang mendapatkan hidayah, ada yang kemudian merasakan manfaat dan melakukan apa yang kita sampaikan dari kitab ini, mudah, insya Allah. Mereka yang melakukan kebaikan tersebut, pahalanya juga nyampe kepada kita. Bukan hanya yang melakukan, tapi kita yang menyampaikan, kita yang mengajak, kita yang menyampaikan itu, insya Allah dapat pahala sebanyak yang mereka lakukan. Ini hati-hati bagi kita yang kemudian punya anak, punya murid, punya, nanti anak tuh ngikutin tuh, Pak Gani kebiasaannya apa gitu. Hati-hati, jangan sampai kebiasaan yang jelek kemudian diikuti oleh anak kita. Kebiasaan yang jelek diikuti oleh murid-murid kita. Kebagian Pak dosanya. Ustaz kan begitu, ya. Ayah kan begitu. Ya. Tapi kalau kebaikan yang kita lakukan, insya Allah pahalanya akan berlipat. Semakin banyak yang mengikuti, mengamalkan, semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Ad-dalu 'alal khairi kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kepada kebajikan mendapatkan pahala sama seperti orang yang melakukannya. Amin ya rabbal
alamin. Ya. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu di dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, ya selain tadi ya, man ra'a laisa minna man lam yarhamu sagirana wa yuwaqqir kabirana wa ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Bukan dari golongan kami orang yang tidak mengasihi yang kecil dan tidak menghormati yang tua, tidak menyuruh berbuat yang baik dan melarang berbuat yang jahat. Bapak Ibu sekalian, bukan golongan Nabi, bukan golongan Islam, bukan golongan yang baik. Ini Rasulullah menyebutkan, bukan dari golongan kami orang yang tidak mengasihi yang kecil, kasih sayang, tidak menghormati orang tua, hormat. Lalu yang ketiga, tidak menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat yang jahat. Itu bukan golongan Nabi, bukan golongan Rasulullah, bukan golongan Islam, bukan kelompok Islam. Kalau kita meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, kalau kita tidak mengasihi yang kecil, kalau kita tidak menghormat sama orang tua, kejadian tuh kan, caci maki orang tua, lagi apes atau gimana itu kan kebiasaan. Sama orang tua yang lain aja begitu, berarti kurang lebih sama orang tuanya sendiri mungkin lebih kasar lagi. Ini salah satu tanda keimanan juga sebenarnya bagi kita ya. Bisa dilihat dengan bagaimana hormatnya kita sama orang tua. Bagaimana kasih sayangnya dengan anak kecil. Rasulullah itu nyontohin. Sampai Bapak Ibu sekalian, kalau Rasulullah berbicara dengan anak kecil, Rasul nggak berdiri, dia menunduk, dia jongkok, dia mensejajarkan wajahnya dengan anak-anak, dengan cucunya. Saking kasih sayangnya, ya, dipeluk, diciumnya, gitu kan, dengan kalimat-kalimat yang indah. Apalagi dengan orang tua, luar biasa, ya, luar biasa. Beliau begitu hormatnya kepada orang tua. Demikian juga kita nih. Jangan sampai kita menyia-nyiakan orang tua lain, apalagi orang tua kita sendiri. Jangan ada sampai penyesalan, ya. Kemudian kita tidak melakukan menghormati orang tua ini sebagai cara menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, Ibu Bapak jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kewajiban amar ma'ruf nahi munkar ini digambarkan dalam sebuah hadis. Ya, sebuah hadis. Kurang lebih ceritanya dalam sebuah kapal. Dalam sebuah kapal ada yang duduknya di mana? Di atas, di tengah, ada yang di bawah. Ya. Kalau kemudian tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar nih Pak, ya. Yang di bawah ini kehausan. Kalau kemudian harus naik, takut ngerepotin. Mungkin perasaan yang di bawah nih ya, takut ngerepotin. Ganggu nu di luhur ya. Akhirnya dia melobangi kapal tersebut. Bisa nggak Pak? Bisa. Tapi apa akibatnya? Dia hausnya mungkin selesai, tapi dia membahayakan bukan hanya buat dirinya, tapi satu kapal itu bisa tenggelam. Itulah pentingnya amar ma'ruf nahi munkar. Jangan dibiarkan, meskipun dia mendapatkan kemanfaatan, tapi dia sesungguhnya sedang mengancam keseluruhan dari kapal tersebut. Itulah pentingnya amar ma'ruf nahi munkar. Ya, agar kita melakukan meskipun sedikit, meskipun apa yang kita bisa, ya, dengan tangan yang Pak LPM-nya, yang ketua RT RW-nya, yang DKM-nya, upayakan semaksimal mungkin sebagai petugas, sebagai anggota dewan, ya, sebagai pelaksana, ya, perpanjangan dari pemerintah. Kalau ada masyarakat yang tidak kita kenal, dia kemudian mendatangi rumah warga yang di situ kemudian
Misalnya di tempat kos ini ada laki-laki, sementara kan asrama perempuan, misal ya. Lalu Pak RT-nya tahu atau warga tahu, kita membiarkan, nggak jelas nih laki-lakinya, saudaranya, bapaknya atau siapa, gitu. Nah, harus ada ya semacam pendekatan, masnya siapa, ya. Supaya apa? Supaya jangan sampai kerusakan, kemungkaran ini terjadi di hadapan kita. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya khawatir sesungguhnya kehidupan kita, pekerjaan kita, masyarakat kita, bangsa ini masih selalu mendapatkan musibah, belum bisa sejahtera, belum bisa maju karena faktor di antaranya kita meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Enggak usah jauh-jauh, Pak. Seandainya ada di satu kampung, ya, di lingkungan kita, ada yang kemudian melakukan zina, doa kita 40 hari, 40 malam tidak dikabulkan. 40 ke depan, ke belakang, ke samping, satu RT lah kurang lebih. Ya, satu RT. Ya. Sholat berkali-kali, sholat malam kita lakukan, kita kerjakan, sedekah kita lakukan, tapi kok nggak ada perubahan. Tapi kok kita masih sempit aja, doa kita nggak dikabul. Ya. Banyak selalu ujian yang kita dapatkan. Jangan-jangan doa kita tidak terkabulkan karena kita meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Kita tahu di situ ada yang berbuat maksiat. Kita tahu di situ ada yang rusak, tapi kita berdiam diri, ya menganggap biasa. Maneh nama jadi mau dikasih tahu tidak dikasih tahu sama aja. Bapak udah melakukan belum amar ma'ruf nahi munkar itu? Sudah sampaikan belum? Lakukan dulu perkara dia mendapatkan hidayah dan lain sebagainya. Nanti, ya tidak sedikit Pak. Banyak anak yang kemudian menyadarkan orang tuanya. Banyak rakyat miskin yang menyadarkan penguasanya. Banyak mereka yang tidak berilmu menyadarkan orang yang berilmu. Ya. Ada cerita lagi tuh Pak, orang yang kaya raya, dia disadarkan oleh anaknya. Ya. Anaknya ini selama ini selalu dikatain bodoh sama bapaknya, sama orang tuanya, sama keluarganya, sama masyarakatnya. Ya. Satu kali sama bapaknya ini diminta untuk bikin teh, Pak. Nah, Bapak pengen minum teh. Si anak kemudian nyari-nyari tuh tehnya kemana. Nah, dia kemudian ngambil ke kamar bapaknya, di berangkas ada banyak uang. Dia bakar, kemudian dia jadikan itu sebagai minuman. Bapaknya nggak tahu. Ya, begitu diminum, ini enak banget. Ya, hebat kamu nak, pintar. Ya, pintar. Minumannya enak sekali. Gitu. Beli di mana? Gimana cara? Dia ceritalah Pak, dari mulai saya ke warung nggak ada, semacam ada. Tapi saya nemuin ada uang. Nggak tahu ini ada kertas katanya. Ada kertas saya bakar terus saya jadiin ini teh. Pak, minuman yang enak tadi jadi apa? Begitu tahu cerita itu gimana? Nyesek ya, sakit, ya, kesal, ya, marah begitu. Tapi di sini ada hikmahnya yang kemudian kita mengatakan bahwa ya, betapa kita mudah ya mengambil kesimpulan kenikmatan dan itu awalnya tuh biasa-biasa saja. Tapi begitu tahu ada cerita di baliknya baru kita menyadari ya ada kejelekan di situ, ada kebaikan di situ. Nah, ini harus menjadi perhatian kita. Jangan kita menganggap nggak akan bisa berubah dia mah. Siapa yang tahu? Allah. Siapa yang ngasih hidayah? Allah.
melalui lisan kita, alhamdulillah. Ya. Tapi sesungguhnya memberikan hidayah siapa? Allah. Ya. Sehingga si bapak itu tersadar, Masya Allah, harta benda itu bukan menjadi jaminan untuk kebahagiaan. Bukan jaminan untuk mendapatkan kenikmatan. Ya. Begitu diceritakan, ini dia sakit. Insya Allah. Nah, ini yang merupakan bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Termasuk Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang hari ini kita dapatkan adalah menyingkapkan aib orang lain. Punten yang biasa bikin status di dalam WA, Facebook, Instagram, TikTok dan lain sebagainya. Aduh, ya. Suami gue begini begitu, ya, apes banget ya gue, menyampaikan kalimat-kalimat keluhan, ya, dan itu ternyata adalah suaminya, dan itu ternyata istrinya, dan itu ternyata tetangganya. Pak, Bu, ketika yang baca itu adalah suami kita, gimana? Kalau yang baca itu adalah istri kita, gimana? Kalau yang baca tetangga itu gimana rasanya? Pasti dia akan marah. Pasti dia akan marah. Apalagi ini aib. Ya. Sementara Allah melarang, Rasulullah melarang menyingkapkan aib orang lain. Ya. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Wala tajassasu. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Ya. Janganlah kalian mencari kesalahan orang lain. Dan Rasulullah mengatakan mayyat taba' aurata akhihi yatatabba' Allahu auratahu. Barang siapa mengintip rahasia saudaranya, maka Allah akan mengintip rahasianya pula. Hati-hati nih. Ya, kalau kita kemudian mengungkap aib orang lain, siap-siap Allah yang akan, bukan dia, bukan orang itu yang membukakan aibnya, kita. Siapa yang mengungkapkan itu? Allah Subhanahu wa taala. Tidak di akhirat saja, tapi di dunia saja bisa saja. Meskipun kita berdiam diri di rumah, aurat kita akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Maka hati-hati nih, media sosial, ya, dan lain sebagainya, jangan sampai. Ya, kalau ada masalah dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam hubungan berteman, berkawan, ya, bertetangga, bermasyarakat, ya, lebih baik kita kemudian menyampaikan kalau memang harus ada yang dikoreksi, harus ada yang diklarifikasi, ya, ditabayun dan lain sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar kita kemudian fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fadzzan ghalizal qalbi lan faddu min haulik. Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Lakukan, Pak, amar ma'ruf itu dengan lemah lembut dulu. Ya, Rasulullah itu tidak pernah marah. Tapi kalau itu menyangkut Allah, menyangkut Islam, Rasulullah paling marah. Rasulullah ditimpuk sama kotoran manusia, Rasulullah disebut-sebut sebagai orang gila, Rasulullah dianggap dukun, ya, tukang sihir. Rasulullah enggak marah. Rasul tidak marah, ya. Tapi Rasulullah paling marah ketika agama ini diusik, ya, Islam diusik, Allah dihina. Ya, Rasulullah yang paling marah. Nah, itu juga yang harus kita lakukan. Ya, lemah lembut kepada mereka yang untuk kita ajak amar ma'ruf dan nahi munkar. Kalau kita nyuruh anak saja, Pak, kalau nyuruhnya kasar, mau nggak menjalankan? Tidak. Kadang-kadang kan dari kecil kita diajak. Kalau nanti puasanya full, ayah kasih sepeda. Tahapan supaya mereka terangsang, termotivasi. Ya, termotivasi untuk melakukan. Nanti juga lama-lama mereka,
oh ini memang kewajiban. Dia merasakan nikmatnya ibadah, merasakan nikmatnya sholat, merasakan nikmatnya puasa, ya, dan seterusnya. Tapi dia awal-awal begitu, amar ma'ruf nahi munkar. Ini gimana ya caranya supaya musola Al-Ansor ramai jamaahnya? Wah, Pak, di Jogokarian itu sholat subuhnya hampir sama seperti sholat Jumat, banyaknya. Ya, kenapa bisa begitu? Pasti ada sesuatu, pasti ada yang dirasakan. Gimana nggak rame ya? Disiapin makan. Yang miskin-miskinnya udah diselesaikan permasalahannya, ada ATM beras. Yang nggak punya beras tinggal gesek aja langsung keluar berasnya. Ya, yang nggak bisa sekolah ada biaya. Ya, kasnya itu 1 miliar tapi selalu habis dipakai itu. Pokoknya nggak boleh kas ini banyak. Apalagi programnya. Anak-anak disiapin internet gratis dan instrukturnya, ya, yang ngajarin tuh gimana desain grafis, gimana mau nyari informasi apa, ya, yang mau hiburan dicariin hiburannya, sehingga anak-anak nggak lari kemana, ke warnet yang liar, ya, yang kemudian tawuran dan lain sebagainya. Dia arahkan, mereka juga senang. Ya, guru-gurunya baik, ya, segala macam sudah disiapkan. Nah ini Bapak Ibu jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, harus dengan lemah lembut dulu, ya. Karena apa? Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Ya. Rasulullah itu bukan hanya oleh istrinya, anaknya, sahabatnya, bahkan oleh musuhnya pun diakui akhlaknya begitu mulia. Ya. Wa ma umir apa? Tidaklah aku diutus kecuali utamima makarimal, innama bu'istu li utamima makarimal. Ya. Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini adalah untuk memuliakan akhlak, ya, menghadirkan akhlak. Betapa indahnya ketika kita menyampaikan pesan-pesan Islam, pesan-pesan kebaikan dengan lembut, ya, dengan lembut. Demikian juga ketika kita mengingatkan kepada orang yang berbuat salah, berbuat jahat, berbuat rusak, bahasanya juga bagus, waktunya juga tepat. Tidak di forum seperti ini. Ya, kita lagi ceramah nih kebetulan nih. Saya kebetulan lagi menjadi pembicara. Tahu ya, Pak DKM ini kemarin begini-begini. Kesempatan nih buat saya nyebutin. Pak DKM jangan gitu. Kira-kira gimana? Tersinggung di forum, ya, yang di situ banyak orang lain, bahkan di media sosial. Bagaimana aib itu kemudian terungkap jelas sebagainya. Tapi kalau kemudian kita menyampaikannya face to face, nggak ada orang, waktunya juga bagus, bahkan kita setting dengan menjamuknya dan sebagainya. Dinasehatinnya pun nggak terasa. Itu lebih indah, lebih menghargai dia lebih terhormat, bahkan dia kemudian semakin menghormati kita, berbalik, ya, yang tadinya jahat mungkin dengan kita, yang tadinya judes, hasad, ya, insya Allah pelan-pelan kemudian dia berubah karena akhlak kita yang baik. Ya, yang baik. Amin ya robbal alamin. Dan terakhir Bapak Ibu sekalian, dalam penjelasan hari ini Allah menyebutkan dalam Quran surat Ali Imran ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun adzim. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai. Jangan seperti, apalagi bercerai-berai. Ciri-cirinya aja atau mendekati bercerai-berai aja nggak boleh. Dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas.
dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan azab yang berat. Bapak Ibu sekalian, ketika kita punya banyak masalah, ada kondisi-kondisi yang kemudian kita berikhtilaf, ya, berbeda pandangan, kembalikan kepada mana? Al-Quran, Al-Hadis. Ya, bukan pendapat Pak Dodi, bukan pendapat Pak Jun, bukan pendapat Pak Lurah, Pak Camat, Pak Wali Kota, Pak Presiden, enggak. Kembalikan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Insya Allah kita akan mendapatkan jawaban yang tepat, jawaban yang benar, jawaban yang pasti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pendapat saya bisa salah, pendapat Pak Jun bisa salah, pendapat Pak DKM bisa salah, pendapat Pak Denny bisa salah, ya. Tapi apa yang dikeluarkan dalam Al-Quran dan Hadis, insya Allah, yaitu adalah menjadi tuntunan kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dengan penjelasan bab takwa, penjelasan amar ma'ruf nahi mungkar ini, kita menjadi orang-orang yang senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan kemampuan kita, ya, semaksimal yang kita miliki, ya, dengan lisan, dengan tangan, ketika kita punya jabatan, punya posisi, ya, lakukan. Dengan lisan, ya, sebagai dai, sebagai ustadz, sebagai suami, sebagai orang tua, sampaikan. Dan dengan hati, ya, dengan hati. Dan insya Allah mudah-mudahan dengan seperti itu kita membuktikan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengannya, ya, mengalirlah pahala-pahala yang Allah berikan kepada kita dari amar ma'ruf nahi mungkar. Apa yang kita suruh, apa yang kita sampaikan, dilakukan kebaikan tersebut, insya Allah mengalir tuh pahala-pahala kepada tabungan akhirat kita, ya. Dan kita melarang dari sebuah kemaksiatan, insya Allah itu akan menjaga diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memberikan manfaat, dan kita diberikan sehat walafiat untuk melakukan amal ibadah dan amanah-amanah yang Allah berikan, insya Allah. Kita akhiri sama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kafatul majlis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.